welcome back ke video yang part ketiga teman-teman. Oke, di part ketiga ini adalah lanjutan dari video yang part kedua ya. Nah, yang mana di checkpoint sebelumnya kita udah nge-define beberapa dan kurang 4 tabel atau 4 entity yang belum kita lanjutin. Nah, tentu ya aku pasti ngelanjutin yang sebelumnya. Oke, jadi untuk lanjutin yang sebelumnya ternyata setelah ambil checkpoint itu ada beberapa, dan terakhir itu yang di-define adalah event kategori yang mana ini terhubung dengan tabel event. Oke. Nah, selanjutnya selain terhubung ke tabel event, dia juga terhubung ke kategori tiket. Nah, untuk penjelasan relasinya, apakah dia one to many, nanti akan menjelaskan di bagian akhir gitu. Oke, sebelum itu, wait. I've got something to tell. Oke. Oke. Nah, ngelanjutin yang barusan, yang perlu di-define selanjutnya adalah transaksi, detail transaksi, jadwal form, dan tiket. Nah, ngelanjutin dari yang ini, kita kan udah punya event sama artis ya. Berarti jadwal perform akan didahulukan. Cukup create dulu aja untuk tabel sini. Oke, ada tabel jadwal perform. Oke, nggak salah kan? Oke, nggak salah. Ada update sama durasi. Nah, update ini tinggal ambil aja, define di sini. Lanjutannya adalah bagian ID milik si jadwal perform, karena pastilah nanti buat jadwal perform masing-masing artis itu punya ID-nya, ID sendiri-sendiri, serial, ID. Kali ini ada ID event. Oke, ID event. Nah, ID event ini berarti untuk setiap masing-masing jadwal perform dia akan terhubung ke event, karena setiap event kan itu punya artis, dan artis itu udah pasti punya jadwal performnya masing-masing. Tuh, event tuh nanti akan ada di jam berapa gitu, anggaplah begitu ya gampangnya. Nah, ada artis juga, berarti bener itu akan terhubung antara event dan artis juga nanti. Oke, ini ada dia serial ke auto, dia karena jadi FK di sini. Terus ada ID artis serial dan dia auto. Udah cukup gitu. Nah, kemudian yang belum ada waktu perform dan durasi. Oke, waktu perform dan durasi. Waktu perform dia tipe datanya adalah date time. Enggak ada ya? Date time. Cuma date time sama date. Waktu perform dia biasanya itu ngedefine waktu ya, dia bilang tanggal. Anggaplah sementara gini ya, dia date karena itu gak ada date time, pakainya date aja. Terus dia auto. Oke. Terus ada durasi itu kayak berapa lama dia auto. Udah ini aja, udah. Oke, sepertinya udah buat isi atribut yang basicnya. Nah, sekarang tugasnya adalah ngehubungin supaya nanti si ini itu bisa terhubung ke tabel event dan tabel artis gitu. Caranya gampang, seperti sebelumnya, cukup define aja find key atribut apa di entity ini ya. Dalam hal ini berarti atribut ID event, dia tuh punya referensi atau nanti kita mau ngehubungin ke tabel event yang mana atributnya sama, yaitu ID event. Bener gak sih? Event gak sih? Event, mana event? Event, nah bener, ID event dengan ID event, bener. Oke, terus kemudian lanjutnya adalah ini event aja disamain ya kan, terhubung ke ID artis ya, berarti ke tabel artis gitu. Oke, ID artis yang atributnya adalah ID artis, copy ini kan. Nah, atribut di tabel ini kan sama ID artis juga, ya udah gitu aja. Ini hapus, cari sih bisa. Udah, create F5, create table, berhasil. Nah, next, karena jadwal perform udah, berarti tugas kita udah. Yang belum adalah transaksi, data transaksi, dan tiket. Oke, kita lanjut dulu buat creating a table dari transaksi terlebih dahulu. Transaksi di sini punya created add sama update add. Berarti kita salahin aja bagian sini, create bagian sini. Oke, kalau udah nanti yang bagian ini akan bagian foreign kayaknya. Nah, oke. Lanjut buat ID si tabel ini sebagai primary key-nya ada ID transaksi. Transaksi itu sebagai serial key dan dia adalah primary key. Lanjut ada ID customer. Nah, berarti tabel ini setiap transaksi kan pasti punya yang namanya customer ya. Barulah define sebagai MK. Terus ada apa ini? Kode transaksi. Oke. Kode transaksi dia varchar, harusnya varchar
Nah kode kan biasanya nggak terlalu panjang ya, paling nggak nanti nggak sampai 50 atau gimana ya. Nah aku kurang tahu, tapi yang jelas dia kan nggak sampai 200. Dia apakah unique? Oke bener, karena nggak mungkin ya ada transaksi kodenya sama, misal aku dan temanku kita sama-sama punya kode penukaran uang lah yang sama misalnya, itu nggak boleh, kita nggak pengen ada kondisi seperti itu. Terus ada sama halnya dengan kode transaksi, berarti pembayaran di sini juga nggak boleh sama. Tuh, 100 misalkan aja banyaknya yang dia unik, dan labelnya dia boleh yes. Dia unik tapi boleh kosong. Oke, boleh aja, karena bisa aja nanti kurang bayaran yes, no. Oke, ya pokok itu deh. Dia boleh no. Oke. Metode pembayaran dan statusnya enum. Oke. Tugas kita satunya di sini adalah ngedefine tipe data enum. Sama kayak sebelumnya di part 1 atau part 2, kita cukup buat aja tipe data baru ya. Metode pembayaran. Metode pembayaran. Metode bayar gitu ya. Metode bayar as enum. Nah, isinya bisa aja nanti anggaplah kita nggak bikin kesepakatan, tapi kurang lebih nanti datanya kurang lebih gini. Ada tunai sama non tunai. Clear? Oke, hasil. Terus ini adalah kita akan buat apa? Status ya. Create type status bayar assign itu apa sih? Assign berarti status bayar anggaplah nanti apa ya? Sudah dibayar. Bayar atau enggak pending. Terakhir apa ya? Pending apa ya? Terus selain ini status bayar gagal, anggaplah begitu ya, anggap sementara begitu ya. Bener kan? Udah ada, ada attach bener. Oke, selanjutnya adalah define antara metode dan status ya. Metode sesuaikan dengan nama atribut yang udah disediakan di mana aja. Metode pembayaran tipenya adalah metode bayar dan dia nggak boleh itu. Oke, lanjut adalah kode pembayaran. Bukan kode tapi lebih ke status. Salah ya, status udah status bayar dan dia nggak boleh. Oke udah semua belum bisa waktu pembayaran. Waktu pembayaran dia itu adalah timestamp dan dia rokok. Udah, lalu kita hubungkan ke tabel lain yang atribut di tabel ini ada ID customer. Tentu aja nanti terhubung ke tabel customer yang mana atributnya sama, yaitu ID customer. Udah, itu aja kayaknya. Oke, udah clear. Oke, setelah build list aku akan coba buat ngeblok ini, jalanin bisa apa enggak. Oke, berhasil. Transaksi udah, berarti yang terakhir adalah di transaksi dan tiket. Oke, lihat lagi variable ini namanya detail transaksi. Dari detail itu milik si entity ini sendiri, dia ada serial, terus ada ID transaksi ya, karena dia kan sebagai pendetailan dari transaksi yang sudah dilakukan. Dia akan otomatis terhubung atau menjadi anakan dari si entity transaksi. Terus ada event kategori, karena dalam transaksi biasanya kan dia nyantumin detail-detail tertentu tuh, bukan cuma transaksi doang, entah harga atau apa, dan jelas dia akan nyantumin kayak event kategori ini apa, masuk kemana gitu, seperti itu. Ininya kita dalam detail transaksi ini adalah mendetailkan segala hal yang mungkin berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Dia adalah serial, terus dia adalah not. Oke. Nah, next adalah jumlah ini ya bisa ngertiin dalam artian ya, kalau diartiin berarti jumlah ini ngedefine dalam detail transaksi ini jumlah atau totalnya itu costnya berapa, dia not juga. Udah create foreign key kita belum define dia terhubung ke mana. Foreign key di dalam hal ini berarti kita punya ID transaksi, berarti reference ke tabel transaksi yaitu sama ID transaksi juga, koma, terus kemudian foreign juga ke tabel event kategori. Ini apa? ID
create, berhasil. Oke, ID event category reference point key constraint does not access. Oke, wait. Salahkah? ID event kategori itu tadi event kategori, ID event kategori. Ini salah huruf kah? Event kategori. Kolom ID event kategori. Oh, belum di define kah? Loh, ini nge-create tabel mana ya? Di transaksi kan? Oh, salah lihat guys. ID event kategori. ID event kategori. Bener kok? ID FD. Oh, ini loh, salah. ID event kategori. Lupa, sorry. Nah, di entity ini belum di define ya ternyata. Nah, harusnya ini bisa ya. Sip. Nah, oke, berhasil. Next, last but not least, yang perlu define terakhir kali adalah tabel milik si tiket. Oke, ada update ini sama ini ya. Nah, kenapa bagian delta transaksi itu nggak perlu yang namanya create sama update add? Ya, kita nggak perlu karena delta transaksi itu ya otomatis ngikut ketika transaksi itu terjadi. Jadi kita nggak perlu adain kayak gitu. Ya, basic lah. Oke, next ini nanti ada FK. Terusnya ID tiket ya. Mungkin kah? Oke, ID tiket, terus ID detail. Ini terhubung ke detail transaksi ya. Nah, terus ini serial, no, terus ini sama serial juga, dia akan terhubung. Next, berarti di sini dia akan terhubung ke kode tiket dia lancar. Sepakatin aja kode tiket biasanya nggak terlalu panjang, bahkan nggak sampai 50 ya, sampai 100. Di sini dia nggak boleh 0 dan as ya kita tahu kalau kode-kode gini pasti sifatnya unik, nggak boleh sama dengan kode milik orang lain. Terus status ini enum. Nah, status tiket ya kita create lagi satu tiket ya, tipe tiket status tiket status tiket as enum. Nah, anggaplah nanti sudah ditukar atau tidak berlaku. Nah, anggaplah begitulah. Ini nggak ada kesepakatan tertentu, cuman berasumsi aja. Seandainya dugaannya untuk isi atau status dari tiket seperti itu. Status berarti tinggal define kayak gini, status tiket. Udah, status created add. Nah, terakhir adalah menghubungkan karena ada FK core-nya ada satu. Ya ada satu yaitu ke ID detail. Nah, ID detail yang ada di entity ini, entity tiket, kita harus hubungkan ke entity yang satunya. References ke tabel atau entity detail transaksi yang mana atributnya sama transaksi juga ID detail. Harusnya cukup. Nah, coba define lagi. Oke, berhasil. Oke, sepertinya udah kita define semua ya buat tabel-tabel antar yang ada di sini ya. Semua tabel yang udah di define dari problem set atau studi kasus si Artatix ya sebagai platform digital untuk event organizer. Dan yang perlu dibahas selanjutnya adalah di video part 3 ini, sepertinya yang perlu disorot adalah hubungan-hubungan antar tabelnya. Aku akan nyoba sorot buat tabel-tabel yang emang ada foreign keynya. Oke, di sini ada tabel yang udah kita buat semuanya tadi. Ada garis-garis yang melambangkan hubungan-hubungannya. Oke, biar gampang dibacanya, aku akan nyoba ngubah notasinya dari ini ke chain notation. Oke, ini kegedeannya. Nah, ada 10 tabel ya. Coba kita hitung, ada 1, ada 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepakat sama. Nah, terus kemudian kalau di define dari hubungan-hubungan tadi, lihat, anggaplah contoh ya buat tabel-tabel yang nggak berdiri sendiri. Anggaplah nanti ada kategori tiket. Nah, kategori tiket ini kan dia ada hubungannya dengan event kategori. Bener nggak? Event kategori. Nah, dengan event kategori. Nah, satu tiket atau si kategori tiket itu bisa aja punya banyak event kategori. Karena ya pasti ada kan kategori tiket tuh, kan pasti banyak tuh di sini. Terus ada event kategori. Nah, ya event kategori ini ada many to one, juga one to many. Terus di transaksi ini terhubung ke beberapa entity. Tuh, ada dia terhubung ke tiket. Ini cukup susah ya ceritanya. Ini terhubung mana nih? Ini mana nih? Oh, ini.
dia one to many terhadap tiket, karena satu detail transaksi bisa aja punya banyak banget detail tiket gitu, tiket apa aja gitu. Misal satu orang bisa beli banyak tiket. Terus kemudian dia many to one terhadap apa yang mana ini, terhadap mana ini jujur? Terhadap transaksi. Nah bener, karena bisa aja banyak data transaksi itu nyantumin banyak transaksi gitu, banyak karena relasinya adalah one to one atau one to many. Terus ya pokok sesuai deh 10 tabel yang udah di define ada bunganya di sini. Terlebih buat yang tabel beri sendiri itu emang murni dia yang PKPK, nggak ada hubungan yang lain, dan yang ada hubungan dengan entity yang lain itu pasti punya reference ke entity yang lain gitu. Sepertinya buat part 3 cukup sini aja karena udah ngelebihin waktu yang dibatasin. Oke, sekian dari aku. Sorry to say kalau dalam video 3 partnya ini banyak hal yang memang nggak sesuai lah, atau enggak masih dibingungkan. Ya yang jelas kita udah berhasil buat ngedefine atau ngebuild lah entity-entity, tabel-tabel, dan sudah saling bereference satu sama lain dalam waktu sesingkat itu. Oke, oke, aku rasa cukup gitu aja. Sampai jumpa di lain waktu.